Mbak Lina, waktuku berapa lama ya? Diberi waktu berapa lama untuk boleh hadir dalam renungan ini, Mbak Lina? Sampai jam 9, Pastor. Sekarang udah jam berapa ya? Aku nggak lihat jamku. 8 lebih 6 menit. Oke, baik, baik. Nanti saya diingatkan ya, Mbak Lina, kalau saya berselancarnya terlalu larut ya, nanti diingatkan. Baik, Ibu-ibu, Pastor. bapak-bapak, saudara-saudaraku, selamat malam. Saya menawarkan topik ini untuk kita berselancar bersama-sama uh, dengan melihat hidup kita ibaratnya juga surfing atau berselancar. Saya kebetulan dari wilayah pantai, dari kecil belajar berselancar di atas papan biasa. Sampai di Pulau Sumba saya belajar selancar dengan papan-papan modern dan sempat menjadi terampil dengan selancar. Pada tahun 2022 sesudah saya jatuh sakit parah sekali, saya sejak itu tidak bisa berselancar seperti dulu lagi. Saya rindu untuk kembali bisa berselancar. Hanya sekarang hanya bisa berdiri di pinggir pantai untuk memegang papan selancar, tapi kadang-kadang masih mengapung dengan papan, mengikuti irama gelombang. Tapi berselancar yang saya tawarkan malam ini sebagai satu metafora, bukan olahraga berselancar. Tapi justru saya belajar dari selancar, surfing sebagai olahraga. Sekarang menjadi satu olahraga spiritual yang saya jalani dari hari ke hari. Ini juga yang mau saya sharing dalam pertemuan kita malam hari ini. Itu juga keluar dari pengalaman-pengalaman saya pribadi, berhadapan dengan penderitaan orang di sekitar saya yang saya alami, kemiskinan-kemiskinan yang ekstrim, anak-anak korban human trafficking, korban-korban kekerasan adat, KDRT, tapi juga saudara bumi yang mengalami banyak juga kekerasan. Ada juga pengalaman pribadi saya, sesudah saya jatuh sakit parah dan mulai belajar untuk bernafas baik lagi, makan lagi, belajar jalan, belajar bicara, dan puji Tuhan sekarang saya bisa berenang lagi. Bisa jogging pagi, bisa olah yoga, bisa tai chi lagi. Itu semua saya lihat sebagai satu ruang hidup baru atau kelahiran baru. Saya mendapat anugerah hidup yang kedua. Adik suster saya dan adik bungsu yang ada dalam pertemuan malam ini mereka saksi. Adik saya yang suster menemani saya 1 bulan di Sumba dan membawa saya ke Karolus, Jakarta. Dan dia mengikuti dari dekat sampai larut malam, dini hari. Mereka menuntun saya dengan doa-doa novena kepada kerahiman ilahi. Sejak itu saya belajar dalam diam, merekam semua yang mereka ucapkan dalam kekaburan telinga saya. Yesus, engkaulah handalangku. Sekarang saya mengerti baik tentang maknanya. Apa artinya mengandalkan Tuhan justru di saat di mana kita menghadapi gelombang yang paling besar. Gelombang sakit, gelombang penderitaan, atau juga mungkin yang sekarang akan kita doakan di akhir doa malam ini, gelombang konflik perang, kematian, kehancuran di Iran. Tapi juga di sekitar kita, kita semua tahu, atau yang pengalaman kita pribadi, gelombang-gelombang kerapuhan tubuh, fisik, semua rencana yang bisa kita atur baik tapi terbengkalai, dan seterusnya. Nanti dalam renungan ini saya menghadirkan juga tentang gelombang terakhir dalam hidup yang tidak bisa kita akali, tidak bisa ditunggangi, yakni kematian. Di hadapan gelombang seperti itu, saya mengajak kita sekalian untuk memakai 3 pendekatan teologi Katolik, khususnya dari Fransiskan, Karmelit, dan Redemptoris.
Dari Fransiskan kita semua tahu tentang renungan Fransiskus dari Asisi yang melihat kosmos ini, alam lingkungan ini sebagai saudara, saudari, saudari air, saudara bumi, ibu-ibu bumi, saudara matahari, dan seterusnya. Tapi saya terkejut pada doa malam hari ini ketika Bapak Ibu menyapa dengan mendalam pada semua bagian dari wajah Yesus. Mata, hidung, telinga, dipanggil dengan sangat akrab. Saya tadi merasakan dia dipanggil sebagai saudara atau saudari yang dekat, bukan menakutkan, tetapi yang akrab dalam semua kesulitan yang kita hadapi dari hari ke hari. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mari kita berselancar. Itu pengantarnya ya. Mengapa berselancar? Hidup ini ibarat kita menghadapi lautan yang luas. Saya mengatakannya demikian. Dan kita mesti berjalan ke depan. Dia bisa menghadapi datanya gelombang tanpa aba-aba. Juga arah angin yang bisa berubah sewaktu-waktu. Seperti para peselancar, kita kemudian juga bisa terbalik dan ditimpuk oleh papan selancar kita sendiri. Saya mengalami berulang-ulang itu ketika mulai latihan berselancar. Tetapi kalau kehendak kita kuat, kita muncul lagi ke permukaan air laut, meraih lagi papan, naik ke atasnya, mengapung dan mulai membaca lagi gelombang berikut, supaya ada tekad yang baru. Tetapi kemudian saya belajar, tidak hanya soal tekad, ada satu intervensi alam, yang kemudian saya mengerti itu intervensi ilahi dalam diri kita, yang mengajari kita untuk lebih bijaksana, rendah hati, tetapi juga dengan arah yang ditarik sampai ke darat. Semua itu perlu latihan terus-menerus. Karena banyak orang angkat tangan ketika satu gelombang datang menimpuk dia bisa frustrasi. Harus ada satu latihan batin yang mematang, yang mengajari kita untuk menghadapi gelombang yang bisa menghantam kita tanpa aba-aba. Di slide yang berikut saya mengajak kita untuk melihat ada misteri di belakangnya itu. Kita dipanggil untuk bertindak lebih sepenuh hati, sekaligus mengakui bahwa hidup bukan milik kita sepenuhnya. Ternyata ada daya yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih misterius daripada kehendak kita sendiri. Saya bertemu dengan banyak orang di sekitar saya. Kebetulan sekali tadi siang ketika saya lagi di tempat kerja saya ada satu mesin kopi. Kadang-kadang saya layani orang untuk barista ya, melayani di rumah aman ini. Satu ibu datang mau mengaku dosa ya. Ternyata dia sudah bercerai dengan suaminya sekian lama tahun dan sedang mengurus proses perceraian karena suaminya pergi dengan perempuan lain. Hari ini kami bicara banyak dan dia mengatakan, Pastor, saya rasa mulai bebas sekarang. Karena selama ini saya terlalu memaksakan kehendak saya pribadi. Saya tidak bisa menarik dia kembali ke rumah. Ternyata ketika saya ikhlas dia pergi, dan saya hanya dengan Aira, itu anak perempuannya 9 tahun sekarang, saya merasa hidup saya cukup dipertaruhkan untuk Aira. Apa yang bisa dibuat lebih jauh? Dia bertanya pada saya. Lalu saya undang dia, ayo mari ikut dalam doa malam ini. Saya harap dia ada dalam doa malam hari ini. Saudari, kalau kamu juga hadir dalam doa malam ini, karena saya bagi juga link pada dia, mari kita melihat di balik misteri kesulitan-kesulitanmu. Mungkin juga banyak mama, bapak dalam pertemuan ini, kita mulai melihat Tuhan berkehendak apa di belakang itu. Mari kita masuk ke bagian pertama, hidup sebagai lautan yang tak terduga. Kita tidak bisa duga dalamnya laut.
datangnya gelombang. Dia bisa ramah di pagi hari, tapi bisa tahu seperti laut di kampung saya, tiba-tiba ada angin timur laut atau angin barat yang bisa membuat para para nelayan tidak bisa ke laut. Atau anak-anak yang sedang mandi harus cepat-cepat ke darat. Laut bisa berubah sewaktu-waktu. Demikian juga hidup kita manusia. Kita memasuki hidup, tiap orang masuk hidup di dunia ini tanpa peta. Karena dia terlempar begitu saja menurut Heidegger. Tapi sebenarnya bukan demikian. Ada satu rencana besar dari Sang Ilahi yang mengantar kita. Ada yang lahir di Jakarta, saya lahir di kampung, di Bapak dan Mama, dengan nama demikian, masuk di satu suku demikian. Tapi kemudian kita masuk ke hidup tahap-tahap berikut adalah misalnya dalam kerja. Saya kemudian studi ke Jogja, studi ke Roma, balik kerja lagi di Sumba, dengan macam-macam dinamika pekerjaan, termasuk dinamika sakit, sehat lagi, dan mulai ada orientasi baru untuk melihat hidup, melihat pekerjaan, melihat sesama dan alam dengan kacamata yang dicelikan Tuhan. Semua itu menurut saya banyak hal tak terduga, sama seperti kalau kita melihat laut. Hidupnya tawaran-tawaran yang kadang-kadang datang tanpa kita duga. Bisa sehat, bisa juga sakit. Bisa untung, bisa juga buntung. Pagi hari kita rencanakan yang baik dan mulai ada pekerjaan baik, tapi di siang hari mungkin dapat khianatan dari sahabat, dari teman kerja, dan seterusnya. Kita bisa dipuji hari ini, besok kita bisa disangkal lagi. Kira-kira demikian, ada banyak hal yang tak terduga. Saya dalam slide yang saya kirim, saya bicara juga tentang seorang aktivis yang mengalami itu. Itulah saya sebenarnya. Tidak usah saya tidak usah membacakannya, tapi itu saya sharing tentang pengalaman saya sendiri. Kita ke slide yang berikut saja, laut sebagai tempat wahyu. Itu saya ambil dari inspirasi seorang teolog terkenal, Karl Rahner, yang menegaskan tentang transendensi. Manusia adalah makhluk yang diarahkan untuk melampaui dirinya dengan pengalaman-pengalaman rapuhnya. Kita adalah manusia yang dianugerahi satu roh murni yang bisa mengatasi semua keterbatasan fisik, juga keterbatasan ruang dan waktu. Asal orang bisa masuk pada ruang itu dengan tenang, dengan hening. Banyak orang ketika mengalami sakit penyakit, tantangan pekerjaan atau apa saja, mereka panik. Hening adalah kata kunci untuk transendensi, untuk melampaui pengalaman-pengalaman terbatas. Saya sebut pengalaman terbatas itu kegagalan, penderitaan, kehilangan. Orang sebenarnya menurut Rahner, pada pengalaman batas, manusia diajak untuk berdiri di hadapan sang misteri. Dan sebenarnya dalam kebijaksanaan ilahi, pengalaman-pengalaman itu mengajari kita untuk yang tadi dalam awal saya katakan, menyebut dia, Tuhan engkaulah andalanku. Doa dari Santa Faustina ini sebenarnya doa untuk mendobrak keterbatasan, mendobrak titik-titik paksa dalam hidup kita. Supaya misteri itu terkuak ketika kita mulai mengatakan, ternyata saya tidak bisa mengandalkan diri saya sendiri. Ternyata saya tidak bisa mengandalkan semua kekayaan yang ada di sekitar saya. Termasuk semua tradisi pengobatan di atas segala-galanya. Tuhan terakhirlah yang menjadi cantelan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau kita belajar dari tradisi Fransiskan, di tahun ini, tahun ekologi ini, Paus Leo ke-14 mengajak kita untuk belajar dari Santo Fransiskus dari Asisi, untuk melihat alam sekitar kita sebagai saudara, saudari, tapi juga melihat tubuh kita, itu juga saudara kita sendiri. Saya senang dalam doa malam ini, Bapak Ibu menyapa bagian demi bagian ya.
Saya waktu sesudah sembuh dari sakit, saya mulai belajar tentang meditasi tubuh, menyapa mata saya, karena jarang orang menyapa matanya sendiri, menyapa telinga saya, menyapa lidah saya, mulut saya, dan mulai berkomunikasi dengan jantung. Saya waktu dapat serangan jantung, saya berdialog sekarang dengan sangat akrab dengan jantung saya, yang saya mulai menghitung detakannya. Ketika saya habis olahraga pagi, saya suka meditasi jantung saya. Saya mengikuti juga irama nafas dari paru-paru saya. Itu meraba ke perut, meraba ke kaki, dan memanggil dia sebagai saudaraku, sebagai saudariku. Agak sedikit aneh, tapi latihan ini saya menyebut bahwa tubuh kita ini medium wahyu Tuhan sendiri. Tuhan mewahyukan dirinya pada alam semesta yang luas ini, tapi juga pada tubuh manusia sebagai mikrokosmos. Kita berterima kasih pada Santo Fransiskus dari Assisi untuk karunia rohani ini. Tapi kita ingat juga dalam tradisi Karmelit, Santo Yohanes dari Salib mengingatkan kita tentang malam gelap. Dia tulis dalam bukunya Noche Oscura dalam bahasa Spanyol, ada pengalaman-pengalaman gelap. Itu sebenarnya bukan penelantaran, tapi itu proses pendewasaan yang sengaja hadir dalam hidup kita, seorang matang jiwanya. Rohnya juga dimurnikan, supaya pegangan-pegangan palsu itu dilepaskan, dan kepercayaan-kepercayaan kita juga dimurnikan. Khususnya tadi, menurut Yohanes dari Salib, pegangan tertinggi yang mesti dilatih ketika orang rapuh adalah Tuhan sebagai andalan, Tuhan sebagai pegangan. Dan dalam tradisi redemptoris yang diperkenalkan oleh moralis Bernard Herring, dia berbicara tentang sikap moral di hadapan penderitaan. Di hadapan penderitaan, orang mesti sampai pada makna tentang cinta yang mesti lebih mendalam. Bukan hanya sekedar ada pekerjaan atas nama kasih. Tapi banyak kali orang melakukan sesuatu karena memang terdorong oleh belas kasihan biasa. Menurut Herring, penderitaan mengajari orang untuk masuk ke kedalaman kasih. Dan itu yang ditunjukkan oleh Yesus tersalib yang kita pandang, kita renungkan dalam uh, masa prapaskah ini. Pada slide berikut tentang gelombang kecil menghentikan segala-galanya, itu juga saya cerita tentang slide yang berikut lagi. Gelombang kecil menghentikan segala-galanya. Itu juga cerita dari pengalaman saya tentang sakit. Saya dulu aktivis, saya karena kerja di yayasan sosial, saya hampir waktu saya habis di gunung, di pesisir, di kampung-kampung, bergumul dengan korban trafficking. Saya berapa kali keluar masuk ke Batam, ke Malaysia, ke Sebatik, ke utara, untuk menelusuri jalan-jalan para mafia perdagangan manusia. Saya hampir tidak pernah takut dengan jalur-jalur ekstrim itu. Berapa kali hampir terjebak oleh mafia karena kerjasama dengan polisi yang liar, ya, dengan para aparat yang juga cari duit haram di situ. Tapi kemudian ketika saya jatuh sakit, saya mulai mengatakan ternyata tubuh kita ada batasnya. Ada hal lain yang mesti lebih tinggi daripada hanya sekedar bekerja dan bekerja. Dulu sebagai aktivis saya pikir semua yang saya kerjakan itu mencapai targetnya. Bisa mengejar target. Sekian mesti diurus, sekian mesti dibangun, semua visioner di desa itu mesti dikerjakan sedetail mungkin. Sampai saya kelelahan, lalu jatuh sakit. Proses sembuh itu membuat saya untuk mulai berlatih dari nol. Adik suster itu dengan adik kakak-kakak saya di Jakarta, mereka mengalami bagaimana saya berjuang untuk makan lagi. Karena saya GERD, akhirnya bahasa jantung yang parah membuat saya GERD.
latihan untuk tidak bisa menghindar dari semua membuat saya mual. Pas saya tidak bisa, berat badan saya dari 85 drop ke 50, drop ke 45. Saya sebenarnya sudah hampir putus asa. Tapi saya bersyukur pada semua saudara saya, perawat, dan ada dokter tua di Karolus itu, Dokter Oni, seorang dokter Katolik sepuh di situ, yang satu pagi dia omong dengan saya di ruang pemeriksaan, "Pastor, saya hanya dokter, manusia seperti pastor juga, tapi yang mengerti tentang tubuh kita adalah Yesus yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Maka selalu saya minta pada Dia, Yesus, Engkau yang menyembuhkan orang ini." Dan Dia katakan mujizat selalu akan datang lagi. Sejak itu saya belajar lagi, saya mengatakan, be optimis lagi, bangkit lagi, latihan bernafas lagi. Lalu mulai latihan jalan, sampai dengan mulai lepas kursi roda, lepas tongkat, jalan langkah satu, langkah yang kedua. Di langkah ketiga, saya menangis ya. Ternyata saya bisa jalan lagi. Bahwa sekarang mujizat saya bisa berlari pagi, saya bisa berenang lagi, bisa menyelam lagi. Itu menurut saya intervensi ilahi melalui para dokter, melalui sahabat-sahabat di sekitar kita. Di Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau ada sakit penyakit, ada kegagalan ekonomi, kegagalan pekerjaan atau relasi apa saja yang menghentikan kita, jangan pernah jangan pernah putus asa. Lihatlah Tuhan sebagai satu harapan di atas segala-galanya. Tapi yang kedua, jangan pernah menutup diri pada uluran tangan orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan bekerja melalui semua yang mau menolong. Tidak boleh mengatakan kita bisa apa saja. Dulu saya bilang saya bisa apa saja. Ternyata ketika saya sakit, kita juga mesti rela membiarkan diri ditolong, disuap, dimandikan, dituntun bicara, dituntun jalan lagi. Ternyata kita ada batas. Dan di batas itu yang misteri mengajari kita untuk tetap berdiri teguh. Slide yang itu seorang bapak dengan dua cucunya berdiri di hadapan laut. Ya, saya mengenal bapak ini. Ya, jiwanya besar sekali. Ketika satu cucu di atas bahunya, satu dia gendong, saya tahu hatinya besar sekali untuk berjalan terus di banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Biarkan Tuhan berproses, katanya dia. Ya, itu kutipan. Biarkan Tuhan berproses. Kadang-kadang kita bilang kita yang berproses, yang merencanakan dan mengejar target. Tapi banyak kali kita mesti mengatakan, biarkan Tuhan yang berproses. Di slide yang berikut, gelombang yang mengubah arah. Bapak Ibu, dalam pengalaman yang saya ceritakan tadi, saya mengatakan kadang-kadang kita mengatakan kita melakukan banyak hal, kita katakan ya itu sudah saya aktif, saya terlibat di gereja, di lingkungan, karena melakukan lebih banyak lagi. Ternyata ketika kita sampai pada batas-batas fisik, batas ruang, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi lebih dalam. Seperti dia menyuruh Petrus dan teman-temannya bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dalam metafora ini saya katakan, mengasihi harus lebih dalam, semendalam intensi Tuhan sendiri. Di slide yang berikut, kita masuk ke bagian kedua, masih ada dua bagian lagi. Keseimbangan antara usaha dan penyerahan. Mungkin di sini akan lebih cepat ya. Seperti peselancar, dia tahu kalau terlalu kaku dalam hidup, tidak lentur, tidak longgar, dia bisa terseret dengan gelombang. Bisa terlempar jauh sekali ke atas, seperti dalam
ilustrasi yang saya gambar ini. Demikian juga hidup rohani kita. Kita dipanggil untuk lebih sepenuh hati, belajar untuk bekerja, melayani, berjuang demi keadilan atau apa saja, tapi harus lebih sepenuh hati. Kebijaksanaan hidup dibentuk justru dalam tantangan-tantangan, bukan dalam hidup yang datar, atau dalam hidup yang normal dan baik-baik saja. Kualitas iman kita dijaga keseimbangannya justru ketika ada kesulitan, ada kerepotan. Adik bungsu saya yang hadir dalam doa kita malam ini, tahun lalu kehilangan suaminya. Usia mereka masih sangat muda. Tapi saya lihat dia tegar, teguh. Dia menjaga keseimbangan, memperhatikan kedua anak putrinya sesudah suaminya pergi. Berapa kali dia posting, mereka ada di makam, dia hias makam dengan sangat bagus. Ada bunga-bunga, dan saya lihat mukanya teduh, teguh di situ. Tidak harus selalu senyum, tapi saya lihat dia teduh karena saya mengerti dia banyak berkomunikasi dengan adik suster ini. Mereka menjadi saudara bersaudara yang belajar untuk berserah pada Tuhan dan membiarkan Allah berproses dan membiarkan segala sesuatu mesti diikhlaskan di garis batas. Tidak bisa kita genggam segala-galanya. Itulah keseimbangan. Slide yang berikut. Yang kita sebut dengan menjaga keseimbangan adalah kebajikan. Dan memang tidak gampang. Dia mesti dilatih. Seberapa kali dalam surfing, saya mengalami tubuh saya mesti lentur dengan gelombang yang berubah-ubah. Tapi saya paling suka dalam gelombang yang paling menantang yang bisa menggulung kita. Padahal kalau saya bisa melewati di bawah gulungan ombak itu dan keluar di seberang, aduh hati saya kok apa ya, ada kegembiraan yang nggak bisa dibayar dan apapun juga. Saya sejak itu saya melihat ketika lihat banyak hal kembali dalam masa-masa gelap, ternyata di situ kebajikan untuk bertaruh itu juga dilatih di situ. Ada keberanian yang mesti kita punya. Bapak Ibu, keberanian bukan berarti tidak takut. Bukan. Menurut saya, keberanian berarti tetap berlangkah maju meski kita takut. Walaupun takut, tetap berlangkah maju. Itulah iman sebenarnya. Dalam balang ilustrasi teologi kita ngomong tentang iman Abraham ya. Berangkat keluar dari Ur Kasdim tanpa tahu arahnya kemana. Tapi dia tetap berlangkah. Karena dia tahu di depan sana Tuhan menunggu dan menarik dia ke sana. Itulah iman. Kebajikan-kebajikan ini hanya bisa kita olah ketika orang mengalami penderitaan, sakit penyakit. Tapi tidak perlu menunggu penderitaan datang pada diri kita. Lihat juga, tengok penderitaan di sekitar kita. Kemelaratan dan keterbatasan di sekitar kita. Mari kita menyeberang, multirakhner, transendensi diri, over diri lebih jauh, masuk dalam penderitaan dan keterbatasan orang lain, dan di situ kita mulai belajar untuk memiliki kasih yang mendalam. Pada slide berikut saya menyebutnya tentang discernment. Bagaimana kita membaca gelombang hidup. Seperti seorang peselancar, ketika sebelum masuk ke laut, dia berdiri dan melihat dulu arah angin. Ombak hari ini bagus atau tidak. Jangan sampai terlalu liar. Jadi kalau terlalu liar, jangan dulu memaksakan diri. Tapi ketika tubuhnya terlatih dan bersatu dengan irama gelombang, dia pasti akan berani masuk, berani mulai mengapung, naik ke puncak ombak dan mulai berselancar lagi. Sebenarnya demikian, hidup kita juga berada pada macam-macam hal di depan kita, butuh discernment, pembedaan, pembelahan roh, supaya orang lebih tajam, mawas diri tapi rendah hati untuk melihat. Tidak perlu secara heroik, tetapi dengan tenang dan setia pada hidup saat ini. Tidak usah juga lari ke masa lalu yang penuh luka, tapi juga tidak perlu galau dengan masa depan. Apa yang ada di hadapan mata perlu dihadapi dengan tenang. Setiap hidup tentu punya pilihan,
Tetapi pilihan yang paling utama dalam discernment adalah membiarkan suara roh membimbing kita dalam keheningan. Slide yang berikut. Dalam bacaan dari Santo Yohanes dari Salib tentang malam gelap dan burnout rohani, kita belajar dari tradisi Karmelit bahwa pada malam gelap itu bukan kekuatan fisik yang hilang, tetapi yang datang adalah penghiburan rohani yang hanya diberi oleh Yang Maha Kuasa. Dalam masa Prapaskah ini kita tahu tentang malam gelap paling ekstrim Yesus di Getsemani. Dia berseru, "Kalau boleh, piala ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, tapi kehendak pula yang terjadi." Di dalam malam paling gelap menurut Yohanes dari Salib, mesti ada burnout rohani. Dan jembatannya adalah kata-kata Yesus di Getsemani. Jadilah kehendakmu. Dan semuanya, segelap apapun juga, kita akan melihat titik terang untuk mulai bangun lagi, berjalan lagi, mengerjakan lagi apa yang baik. Kita tidak menyelamatkan seluruh dunia ini, tapi kita bisa ikut serta dalam karya keselamatan mulai dari lingkungan di sekitar kita. Di slide yang berikut saya omong kembali tentang tubuh sebagai tempat wahyu. Tidak perlu lari keluar tubuh. Dalam doa-doa yang Bapak Ibu ucapkan tadi, memakai Yesus dengan wajah yang berduka itu sebagai cermin, mari kita juga bercermin di dalamnya. Bahwa tubuh kita ini juga Allah mewahyukan melalui mata, hidung, telinga, rasa, dan suara-suara kita sendiri. Mari kita, dalam buku ini sebenarnya saya mau mengajarkan kita tentang latihan sederhana berjalan, bernafas dengan sadar, berenang lagi, atau dengan olahraga lain seperti tai chi dan lain-lainnya. Henry Nouwen, seorang mistikus modern, mengingatkan bahwa keheningan dan kesendirian bukan kemewahan, melainkan kebutuhan rohani. Dalam tubuh yang bergerak perlahan dan sadar, doa menemukan bentuk baru, doa tanpa kata. Yang ceritakan tadi, banyak orang sekarang itu sembuh dengan mulai omong dengan seluruh ondel di dalam tubuhnya, dengan ususnya dan jantungnya, matanya, telinganya, hidung, tempat bernafasnya, omong dengan lidahnya dan seterusnya. Banyak orang membiarkan dan membuang begitu saja. Tapi kalau orang sadar tubuh kita ini tempat pewahyuan ilahi, orang akan sadar bahwa ada bagian tubuh yang mesti saya relakan sekarang pergi. Rambut yang digunting, kumis saya yang saya cukur dan saya biarkan. Saya bilang, Tuhan pagi ini saya cukur, saya mulai merelakan dia pisah dari tubuh saya. Suatu hari, di ambang semua kehidupan, saya mengatakan semuanya selepas juga tubuh yang saya rawat sekarang ini, dan saya persembahkan kembali pada Ibu Bumi, pada Allah yang Maha Kuasa. Mari kita mulai dengan latihan konkret seni berselancar sehari-hari. Di slide yang berikut, saya ajak Bapak Ibu semua, kita omong tentang bagaimana latihan membaca gelombang. Setiap hari kita mulai bertanya, apa yang hari ini menuntut usaha dan apa yang perlu diserahkan, dipersembahkan. Atau pada latihan keheningan tubuh, luangkan waktu singkat untuk bergerak, hanya bergerak tanpa sadar, jalan saja. Orang-orang yang suka pada olahraga tai chi dan mengikuti chi, energi alam semesta ini, bergerak dan membiarkan semuanya punya ritme alam ini sendiri. Latihan-latihan ini juga latihan yang sangat bagus sebenarnya untuk kita mulai masuk pada keheningan tubuh. Jalan tanpa tujuan, tetapi ikuti irama semesta. Lebih bagus kalau berenang. Berenang mengikuti arus gelombang, naik turun.
bernafas perlahan, dihembuskan, atau berada dalam air sambil merasakan getaran-getaran air. Saya suka menyelam dan bersabar sedikit di dasar dan mengalami bagaimana arus lewat di atas dan di bawah saya. Atau latihan itu jatuh dengan lembut. Ketika gagal, hindari terlalu banyak menghakimi diri. Belajar untuk bangkit kembali. Karena banyak orang kesalahan kecil dan mengutuk dirinya. Kenapa saya jatuh lagi dalam kesalahan yang sama? Kenapa saya gagal lagi? Dan seterusnya. Saya mengatakan lebih baik kita belajar untuk bangkit lagi, tapi dengan tenang. Belajar mohon ampun lagi dan berjanji pada diri saya kalau boleh lebih kuat lagi dan lebih waspada lagi. Latihan syukur atas batas. Akui satu keterbatasan hari ini, bukan sebagai kekurangan, tetapi sebagai tempat rahmat. Saya selalu mengibaratkan ketika saya membuang air dalam gelas, supaya ada air baru yang saya bisa isi lagi. Di ruang terbatas, maka rahmat juga terbatas. Bayangkan Bapak Mama kalau pergi ke kali untuk mengisi embermu dengan air. Tetapi kalau ember itu penuh dengan pasir, tidak mungkin mengisi air. Jadi pasir itu mesti dikeluarkan, baru isi air lagi. Pasir itu ibarat beban ya, kekecewaan, beban masa lalu, luka-luka batin, mesti dikeluarkan baru rahmat baru dimintakan lagi untuk mulai bekerja. Keseimbangan antara usaha dan penyerahan tidak pernah final, harus terus-menerus. Pada bagian ketiga, saya mengajak kita untuk melihat gelombang penderitaan dan makna. Bukan bertahan, tapi bukan juga melarikan diri. Tidak ada seorang pun yang memiliki gelombang besar. Kita tidak pernah memilih. Dia besar atau kecil, tidak pernah kita pilih. Namun cepat atau lambat setiap peselancar akan berhadapan dengan gelombang-gelombang itu. Besar atau kecil. Penderitaan datang dalam banyak rupa, sakit dan seterusnya seperti yang saya sebutkan semuanya tadi. Dan akhir hidup, gelombang paling besar adalah kematian. Pertanyaannya bukan mengapa ini harus terjadi. Tetapi dalam bagian ini saya mengajak kita untuk bagaimana saya berada di tengah-tengahnya. Tidak lari ketika saya ada dalam persoalan, tapi bagaimana saya menghadapinya. Kita akan belajar dari Viktor Frankl dan Henry Nouwen yang berbicara tentang dengan suara yang berbeda, tapi sebenarnya kedua-duanya saling melengkapi. Victor itu seorang psikiater yang hidup dengan penderitaan-penderitaan ekstrim, sama seperti Bernard Herring. Pada akhir hidupnya dia hanya latih untuk, Herring itu latihan untuk omong lagi dengan perut, sesudah dapat kanker di tenggorokannya. Padahal dia dosen yang mesti mengajar. Ada kehilangan yang besar, tapi dia berjuang lagi untuk belajar omong dari perutnya. Victor, dia katakan, saya tidak memuliakan penderitaan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa penderitaan itu baik. Penderitaan ya penderitaan. Tetapi bahwa dalam kondisi paling gelap sekalipun, manusia masih memilih satu kebebasan terakhir. Dan ini penting, yakni memberi makna pada penderitaan. Dan untuk orang-orang Kristiani, kita mesti bersyukur bahwa makna penderitaan kita terkuak pada salib Yesus. Untuk semua orang Kristiani, kalau menyatukan sakitnya, penderitaannya, pergumulannya dengan Kristus tersalib, maka dia akan mendapatkan maknanya. Makna terdalam dari penderitaan Kristiani. Atau seperti lensa, kita memakai salib Yesus sebagai lensa untuk melihat penderitaan kita, maknanya apa di belakang itu. Jadi jangan dikutuki, tapi mari kita memaknainya.
Makna itu sebagai arah, dia bukan jawaban. Di pada slide yang berikut. Banyak orang mengira bahwa makna adalah jawaban atas penderitaan. Padahal seringkali makna justru lahir di dalam penderitaan, bukan setelah penderitaan. Jadi tadi dalam cara pandang ini, orang kemudian bersyukur, aduh terima kasih Tuhan, saya dianugerahi peristiwa ini, peristiwa duka, kehilangan, peristiwa sakit, gagal kerja, dan seterusnya. Di situ dia mendapati makna dari peristiwanya. Victor menegaskan bahwa makna tidak ditemukan dengan bertanya pada hidup, melainkan dengan menjawab pertanyaan hidup. Dalam penderitaan, hidup seakan bertanya, siapa engkau sekarang? Direfleksi pada hidup kita yang diubah, yang dibarui, siapa engkau sekarang? Seperti dalam peristiwa renungan Yeremia, kita seperti periuk di tangan tukang periuk, alas diri, yang dibentuk ulang kalau ada retak, ada yang keliru, dibentuk lagi menjadi lebih baik, dan pembentukan ulang biasanya ada sakit. Pembentukan ulang biasanya ada yang hilang di situ. Tapi ada tambahan yang baru yang mengubah rupa kita, mengubah wajah kita. Bukan rupa fisik ini, tapi rupa jiwa kita yang dimatangkan. Rupa roh kita yang dimurnikan secara terus-menerus. Henry Nouwen berbicara tentang luka yang tidak disembunyikan di slide yang berikut. Kalau Viktor Frankl berbicara tentang makna, Nouwen berbicara tentang kerentanan. Baginya, penderitaan tidak selalu menuntut penjelasan, melainkan kehadiran. Dan itu salib sebenarnya. Tuhan hadir. Halo? Tuhan hadir secara maksimum, total. Salib adalah the wounded healer. Yang terluka itu menyembuhkan kita semua. Yang terluka itu menguak semua rahasia penderitaan manusia. Jadi salib bukan kesia-siaan. Salib adalah jawaban final dari semua pertanyaan manusia tentang misteri kejahatan, misteri penderitaan, dan juga pada puncaknya misteri kematian. Renungan-renungan Henry Nouwen, Musa sangat luar biasa. Luka Tuhan itu tidak disembunyikan. Kita lihat pada sesudah kebangkitannya bagaimana dia suruh Thomas, taruhlah jarimu di sini pada luka-lukaku. Sesudah Thomas menyentuh luka Yesus, dia matanya terbuka, aduh, oh Tuhanku dan Allahku. Jadi kredo, pengakuan iman Thomas itu sebenarnya mari kita ambil overview kepada kita. Menyentuh luka-luka Yesus, sebenarnya dia mengundang kita meraba juga luka sesama kita. Tapi juga meraba luka kita sendiri. Luka tidak boleh dikutuk, tapi mesti diraba, dirawat, disembuhkan, dan diangkat maknanya. Jangan dijadikan sebagai satu kutukan, tapi belajar dari situ untuk belajar. Itu yang disebut dengan kita bertahan di atas air. Tubuh dan makna kita dia dibuat untuk lebih terang benderang sesuai dengan cita-cita Tuhan ketika orang bertahan di atas air. Seperti sang peselancar, melangkah satu langkah, menerima bantuan orang lain, rela untuk juga ditolong. Itu yang disebut dengan self-transcendence. Melampaui diri kita, tidak harus dengan secara heroik, tetapi juga cukup dengan kesetiaan pada hidup. Bahkan ketika hidup itu mulai menyempit pada ruang gerak kita karena tua, menyempit pada ruang gerak kita karena dihindari orang lain, di saat-saat seperti itu, Tuhan mengajar kita untuk mesti punya self-transcendence. Melampaui diri kita dan menjangkau yang lebih ilahiyah di atas kita. Bapak, Ibu, kita mari ke bagian berikut tentang penderitaan yang mengubah cara kita mengasihi. Di slide yang berikut. Ternyata penderitaan banyak kali
mengajari kita untuk mengubah cara kita mengasihi. Orang seperti saya yang bekerja di lapangan, yang kadang-kadang disebut sebagai aktivis, pernah hancur karena jatuh sakit dan semuanya rencana berantakan. Ya. Banyak pemimpin juga pernah jatuh dan menjadi uh, terlantar, tapi dia belajar lagi untuk lebih banyak mendengarkan. Di Jakarta saya pernah kunjungi, ada seorang pegawai tinggi di BI, orang Katolik ya, pada masanya Pak Jiwandono, mereka menjadi korban kriminalisasi ya, nah, dia Katolik. Dia bilang, Romo, di tempat ini saya belajar untuk mendengarkan lagi, bukan suara dari luar, tapi mendengarkan nurani saya, untuk juga waspada dengan orang-orang di sekitar saya. Pelayan yang pernah lelah menjadi lebih manusiawi. Bapak Ibu saudara-saudara, penderitaan banyak kali mengubah orang bukan untuk punya harapan naif, tapi harapan yang bertahan meski tanpa jaminan di sekitar kita. Itu rahasia salib sebenarnya. Bertahan ketika orang mampu berjalan melampaui dirinya dan saat-saat gelapnya. Slide yang berikut saya ajak kita untuk tetap mengapung ketika jatuh, belajar lagi untuk mengapung. Tidak usah paksa diri untuk naik ke gelombang lagi, untuk mengatasi gelombang, tapi mengapung itu satu kebijaksanaan ilahiyah untuk belajar melihat lagi dan menyerahkan makna-makna pada Yang Maha Kuasa. Keduanya bertemu pada satu titik. Penderitaan tidak harus memisahkan manusia dari hidup, sesama, dan Tuhan. Gelombang penderitaan akan selalu datang pada hidup kita. Tetapi di tengahnya, manusia masih bisa memilih mengeraskan hati, pikiran, dan menutup diri, atau terbuka. Belajar untuk mencintai, memperhatikan, peduli dengan cara yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, waktu tidak banyak, saya ajak kita masuk ke bagian keempat, Allah di tengah gelombang. Bagaimana kita mengalami Tuhan, bukan sekedar memikirkannya. Karena membaca, memikirkan itu sudah biasa. Tetapi bagaimana mengalami? Tidak semua orang bisa mengalami. Kita ingat tentang peristiwa Petrus dan teman-temannya pada malam gelap itu, di tengah gelombang, Yesus akan tidur. Dan dia berdiri menghardik gelombang itu, di tengah kecambukan suasana malam hari itu. Ada saat di mana gelombang begitu besar sampai semua kata-kata kita habis, kerongkongan kering. Orang tidak mampu berkata-kata lagi, menutup diri, dan minta maaf, banyak yang bunuh diri. Karena menutup diri dan melihat seakan-akan semuanya sudah berakhir. Kita diajak untuk melihat dengan pertanyaan ini. Kita melihat tanda-tanda iman, bukan menyerah, tapi mari dengan jujur untuk melihat di balik peristiwa-peristiwa yang menakutkan, Tuhan sedang menguak rahasia apa untuk tiap-tiap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya menulis judul ini, Allah yang dialami dalam pengalaman manusia sehari-hari. Pengalaman manusia, bukan pengalaman para malaikat. Karl Rahner menolak gambaran Allah yang jauh, yang tak terbatas, dan yang mewah di slide yang berikut. Yang hadir dalam konsep-konsep dan ritus-ritus yang dibuat seakan-akan itu core yang bagus, dupa yang bagus, dan Allah yang mulia dan bercahaya itu banyak kali diagung-agungkan oleh beberapa agama modern sekarang ini. Dan kita lupa
pada pengalaman manusiawi kita. Dalam setiap pengalaman yang terdalam, khususnya dalam pengalaman sakit dan penderitaan, cinta, ketakutan, penderitaan, harapan manusia selalu berada dalam relasi dengan yang misteri itu, yang Maha Kuasa. Rahner mengatakan Tuhan hadir justru di saat ada gelombang, bukan sesudah gelombang. Banyak kali orang berteriak, ya, kalau kita naik pesawat ada turbulensi, orang baru berteriak, Yesus, Maria, Yosef, Tuhan tolong saya. Tapi ketika tenang, orang kemudian merasa tidak lagi butuh Tuhan. Itu juga bukan demikian. Tuhan tetap ada ketika kehidupan sangat berat, dan dia tetap ada juga ketika kehidupan dianggap biasa-biasa saja. Nah, butuh yang disebut dengan kedalaman nurani kita untuk melihat pengalaman-pengalaman manusia kita itu Allah ada di mana. Maka butuh kontemplasi, bertahan dalam kehadiran. Di slide yang berikut, kontemplasi dalam kata Latin contemplare, melihat lebih jauh, melewati, misalnya kita lihat dari jendela, melewati batas jendela, lihat keindahan kebun, keindahan gunung dari jauh, dan seterusnya. Kontemplasi sering disalahpahami sebagai teknik untuk merasakan kedamaian, bukan. Dalam tradisi Kristen, kontemplasi adalah kesediaan untuk hadir tanpa topeng di hadapan Allah yang Maha Tahu, di hadapan juga diri kita sendiri. Dalam para Karmelit diajarkan tentang malam gelap. Di malam gelap, menurut Yohanes dari Salib, Allah tidak menghilang. Ia justru hadir dengan cara yang tidak biasa dan tidak bisa dikendalikan oleh emosi atau pikiran kita. Ketika gambaran-gambaran kita runtuh, yang tersisa adalah kepercayaan murni. Banyak kali orang mengutuk atau dalam seruan Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku di manakah engkau? Di saat itu Allah hadir paling dekat dalam nurani kita yang dimurnikan. Dalam tradisi Fransiskan, Santo Fransiskus menambahkan dengan nada syukur, Allah hadir tidak hanya dalam keheningan batin, tetapi juga dalam tubuh, dalam alam, dan relasi yang sederhana dari hari ke hari. Nafas, air, gerak, dan waktu menjadi sakramen-sakramen kecil dari kehidupan kita. Dalam kontemplasi, dalam kerangka ini, bukan kita menarik diri dari dunia, melainkan melihat dunia dengan mata yang dicelikan dalam cerita Bartimeus, atau mata yang dibuka dengan tindakan ilahi. Slide yang berikut, Allah yang tidak menyingkirkan gelombang. Karl Rahner menegaskan bahwa iman dewasa tidak ditandai oleh bebasnya penderitaan, melainkan oleh kesetiaan Allah di tengahnya. Allah tidak selalu menenangkan laut. Kadang ia hadir sebagai dasar yang membuat manusia tidak tenggelam. Dari dalam kisah tentang Petrus yang tenggelam, sebenarnya tafsir yang sebenarnya adalah karena dasar pijak Petrus dangkal. Mengapa Yesus tidak tenggelam? Karena dasar pijaknya lebih dalam daripada laut. Dari mana dia dapat itu? Karena dari relasinya yang mendalam, yang kokoh dengan Allah Bapanya. Petrus ragu-ragu dan dia tenggelam karena dasar pijaknya hanya pada dirinya sendiri, tidak mengandalkan yang Maha Kuasa. Dalam perspektif ini, penderitaan bukan tempat kosong bagi Allah, melainkan ruang perjumpaan yang kadang-kadang kita rasa sunyi atau juga gebiar-gebiar, penuh dengan pemberontakan. Bukan dalam perjumpaan yang terlalu dramatis, tetapi yang Tuhan minta adalah kita tetap setia dan melihat Dia sebagai yang kita andalkan. Jangan tunggu tenggelam dulu seperti Petrus, tapi yang diandalkan juga di saat-saat kita batas. Tapi kalau tenggelam seperti Petrus, cepat teriak, Tuhan tolonglah saya. Dan kita semua tahu, menurut Rasul Paulus,
Dia tetap setia walaupun kita tidak pernah setia. Bagian hampir terakhir, saya menulisnya tentang doa di atas papan. Ya. Rumah kita itu papan, kantor kerja itu papan, bisnis itu papan. Terus saya tentang pelayanan saya di rumah aman, di kampung-kampung, di kebun-kebun warga, di perahu-perahu para nelayan, di pukat-pukat mereka. Saya melihat itu sebagai papan. Dan di sini tempat saya berdoa. Kalau berselancar yang saya surfing, itu metaforanya. Walaupun saya juga suka surfing. Tapi sekarang saya melihat papan saya beragam. Dan di atas itu saya tetap mengapung, kadang berselancar dengan bagus. Bapak Mama, itulah ruang-ruang kerja kita. Mari kita berselancar sebagai praktik spiritual dari hari ke hari. Sekali lagi, di gereja kah, di kebun, dan di mana saja. Saya menawarkan satu papan kecil ini untuk latihan berselancar dari hari ke hari. Nah, saya menciptakan papan ini untuk bisa dipakai, boleh dibagi ke siapa saja. Misalnya dengan doa nafas. Yang suka latihan pasti akan gampang untuk mengikutinya. Tarik nafas, ketika tarik nafas kita katakan, aku menerima hidup. Ngomong dengan tenang. Tahan sedikit lalu ketika dihembuskan, katakan, aku menyerahkan diriku. Bisa juga menyerahkan bumi ini. Bisa juga menyerahkan satu bagian kecil dari tubuh. Saya menyerahkan jantungku. Saya menyerahkan hidungku. Saya menyerahkan mataku. Saya menyerahkan tangan kiriku atau tangan kanan. Kadang-kadang saya membuat satu doa kecil di pagi hari sebelum makan. Tuhan, saya menyerahkan perut. Supaya kalau makanan baru yang masuk, dia menjadi sakramen yang menguduskan kita dan menghidupkan kita dengan cara Tuhan sendiri. Apalagi kalau kita menerima hostia, menyerahkan mulutku Tuhan. Jadi penyerahan itu bisa beragam-ragam tergantung dengan latihan-latihan yang kita buat. Yang kedua, tentang doa diam. Hadir tanpa kata. Rasakan kehadiran Allah tanpa kata. Kadang-kadang orang yang memasang dupa, menghirup lalu duduk hening tanpa berkata apa-apa. Dan di saat itu katakan dalam hatimu, sekarang bersadarlah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Di doa tidak perlu dengan banyak kata-kata. Membiarkan telinga nurani kita untuk mendengar lagi Tuhan bersabda pada kita. Atau letakkan salib, atau cukup dengan patung, atau sekuntum bunga, atau apa saja dan hening dan membiarkan Tuhan berkata-kata. Yang berikut berjalan sebagai doa. Sadari setiap langkah. Tanyakan apa yang bisa dilepaskan. Ketika kaki kanan diangkat, kita akan melepaskan jejak di belakangnya ya. Baik, saya lepaskannya di belakang saya. Angkat kaki kiri, melangkah ke depan, kita lepaskan juga debu di belakang kita. Latihan ini mengajari kita juga untuk meninggalkan, melepaskan beban-beban masa lalu. Banyak orang suka mengurung atau merantai dirinya di luka-luka masa lalu. Beban yang terlalu banyak di masa lalu. Akhirnya dia tidak bergerak dengan lebih lentur, lebih bebas ke depan. Latihan dengan berjalan sebagai doa itu juga bisa sangat bagus. Atau sambil berenang ke depan itu juga bisa sebagai doa. Yang berikut, gerak sadar. Fokus pada nafas dan tubuh, rasakan batas, tapi juga jangan dipaksakan. Nafas kita, kalau kita terlalu cepat, kan kita lelah juga. Dihentikan pun kita habis. Tapi juga tubuh kita mengayunkan tangan dalam gerakan tai chi, pinggul, menarik nafas, menyatukan energi, irama-irama itu atau orang-orang yang suka menari dan mengikuti irama musik, atau orang yang punya meditasi yang sudah sangat bagus, dia bisa menari di mana saja mendengarkan suara angin yang lewat dan seterusnya. Itu juga latihan-latihan tanpa dipaksakan, tapi mulai mengikuti irama-irama
alam di sekitar kita. Air sebagai ruang kontemplasi. Berenang, menyelam, atau rendam kaki. Rasakan tubuh yang mengapung, atau seperti yang saya ceritakan tadi, saya sekarang cenderung menyelam lalu memegang karang dan merasakan arus yang lewat di atas saya atau pasir yang ada di bawah saya. Lalu saya pakai kacamata penyelam, saya lihat lagi kepiting yang bermain, terumbu karang yang mulai tumbuh, yang saya tanam, mulai mekar, mulai tumbuh lagi. Itu doa-doa di ruang kontemplasi pada air. Ternyata saya temukan air itu juga bisa ibarat Tuhan. Kalau kita melemparkan diri ke air, saya percaya betul bahwa dia akan menopang saya. Itu misteri lain yang bisa kita belajar dari laut atau dari kolam. Eksamen harian. Nah, saya membiasakan diri saya buat 4 pertanyaan reflektif di malam hari. Buat sebebas mungkin. Tapi sebaiknya orang tiap malam di diarinya dia buat 4 pertanyaan reflektif. Saya terkejut kemudian minggu lalu dari eksamen ini saya menghasilkan satu buku baru, ya. Saya tulis satu buku serial yang saya sudah kirim juga di adik saya, adik bungsu untuk ke anak-anak SD-nya dia, eh, cerita-cerita kecil dari kebun. Saya belajar dari mangga yang tidak pernah makan buahnya, dari embunya jatuh tanpa berisik, dan seterusnya. Itu karena saya menulis di malam hari sesudah saya keluar dari kebun, melihat tentang pupuk, ya, tentang anak gembala di atas kerbau dengan serulingnya. Itu semua bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan kecil dari pengalaman pada hari yang kita lewati, yang sampai ditelantarkan begitu saja. Yang berikut tentang pengingat harian, usaha penyerahan tubuh, kuil doa, kesekian-kesekian kecil. Percaya di gelombang. Satu ingatan-ingatan kecil kita, usaha apapun juga, doa-doa penyerahan, tubuh kita mesti diingatkan terus-menerus. Ini kuil doa kita. Rumah kita adalah kuil doa. Kantor saya adalah kuil doa. Kebun adalah kuil doa. Jadi setia pada ingatan itu membuat kita juga berirama dengan makin hari masuk dalam irama Tuhan sendiri. Lalu saya tulis juga untuk teman-teman di aktivis sosial di sekitar saya, untuk hadir untuk orang lain, jangan lupakan diri sendiri juga. Kadang-kadang terlalu royal tenaga untuk orang lain lalu lupa untuk beristirahat, akhirnya jatuh sakit. Gelombang besar itu bukan kegagalan. Untuk teman-teman saya di aktivis, saya selalu katakan, kalau capaian hari ini, tahun ini tidak selesai, Tuhan menganugerahkan kita tahun berikut untuk belajar lebih sabar lagi. Bapak Ibu, sesudah doa malam hari ini, tulislah satu moto harian, dipersembahkan pada Tuhan pada malam hari ini. Moto itu apa saja yang kadang-kadang kita tulis di status WhatsApp, atau status Facebook, atau Instagram, atau TikTok. Usahakan untuk menjadi moto yang powerful. Dia power word. Jadi dia tidak hanya sekedar satu moto gagah-gagahan, tapi yang mulai menarik kita, mengubah kita, dan lebih percaya, seperti moto yang dibuat oleh Santa Faustina. Ini motonya dia, ya. Yesus engkaulah andalanku. Atau moto dari Santa Teresia. Lakukanlah hal yang kecil, tapi taruhlah cinta yang besar di dalamnya. Di itu bagian-bagian sebagai moto-moto yang bisa kita taruh untuk mengawal surfing kita dari hari ke hari. Biarlah setiap hari menjadi kesempatan untuk berdiri atau mengapung, berusaha atau menyerahkan, menderita atau bersyukur, dan selalu mengenali kehadiran Allah di tengah gelombang hidup kita. Bapak Mama, hidup adalah selancar yang paling panjang dan indah. Saya katakan dia indah. Dan setiap gelombang, setiap jatuh, setiap nafas adalah undangan untuk pulang dengan damai. Ada nomor WhatsApp saya di situ, ada email saya di situ, kita bisa berkomunikasi untuk
berselancar sampai Tuhan memanggil kita semua pulang ke pantai yang ya tunggu kita semua kembali ke sana. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua.